ini bisa kalian baca lagi, hanya sekilas tentang membicarakan tentang poligon, ya. Kalau poligon dalam juga seperti itu. Poligon luar, ya. Ini kan poligon dalam. Jadi kalau kalian pilih poligon luarnya N sangat besar, maka hasil yang diperoleh akan mendekati hasil aslinya, ya, 22,5. Oke. Tapi yang menjadi proses mengerjakannya. Sekarang kita partisikan selang selang definisinya tadi, daerah definisinya dari 1 sampai 6, ya, menjadi n selang. N-nya kita hanya kita simbolkan n selang saja, ya. Bagian dengan panjang sama, yaitu dengan panjang tiap selang bagiannya adalah disimbolkan dengan delta X, panjangnya adalah 6 kurang 1 bagi N, atau 5 bagi N. Kalau N-nya 10 berarti 5 bagi 10, N-nya 5, 5 bagi 5. Ya, dengan titik-titik baginya adalah dimulai dari 1 sampai 6. Perhatikan, X0-nya adalah 1, ya, X terakhirnya adalah 6, karena memang titiknya kan, selangnya kan gini. Oke, dari 1 sampai 6. Oke, ini 1. Sebentar. Ya, sampai 6. Di mana satu ini adalah X0 dan Xn adalah 6. Jadi nanti seberapa banyak N yang kita pilih, nanti titik-titik partisinya ya berada di sini, ya, seberapa banyak. Oke, yang jelas X0 kurang dari X1 dan seterusnya. Oke. Nah, maka akan kita peroleh seperti ini. Oke, ini juga kalau kalian mengerjakan mencari luas daerah dengan menggunakan definisi, cara ini harus kalian pahami, ya. Di mana X0-nya adalah titik X terkecilnya dan Xn-nya adalah X terbesarnya, yaitu 6 itu. Oke, dengan X1 adalah X0 ditambah delta. Kenapa tambah delta? Ya karena tiap deltanya itu sama panjang. Delta X-nya kayak X0 ditambah delta X. Delta X-nya kan tadi 5 per N, ya. Atau selang, ya. Panjang selang ini simbol delta X-nya adalah panjang selang yang dibentuk. Kalau tadi panjang selangnya 1, ini panjang selangnya setengah, ya. Kalau yang dibagi 10. Kalau yang dibagi N berarti panjang selangnya 5 per N. Seperti itu. Oke. Nah, kalau X2-nya adalah X1 tambah delta X. Sorry, guys. X1 tambah delta X. Harusnya ini bukan langsung seperti ini, ya. Harusnya ini bukan seperti ini. Ini hanya langsung cara cepat. Bukan cara cepat sih. Langsung dibuat. Tapi ada ininya. Ya. Awalnya gini. Kita lihat dulu. Oke. Awalnya gini, ya. Ini kan X1-nya adalah 1 ditambah 5 per N. X2-nya adalah X1 ditambah delta X. X2 sama dengan X1 ditambah delta X. Ya, di mana X1-nya tadi adalah ini. X1-nya kan kita udah peroleh 1 ditambah 5 per N. Itu kan, X1-nya tadi 1 tambah 5 per N, ditambah 5 per N lagi, yaitu deltanya. Maka diperoleh 1 ditambah 2 kali 5 per N. Oke, ya. 2-nya kita buat ke belakang. Makanya di sini
langsung dia 1 ditambah 2 kali 5 per N. Oke. Polanya akan teratur ya untuk setiap soal. Jadi polanya nanti akan teratur. Di sini adalah 1, 2, perhatikan 2, 3 dan seterusnya. Jadi polanya itu tetap. Oke, ini dan seterusnya. Kalau kita ambil XI ya kurang dari XN, maka XI-nya adalah XI min 1. Karena ini kan kalau X3 berarti X2, X2 X1 kan gitu. Berarti kalau XI adalah sama dengan XI min 1 tambah delta X. Oke, di sini polanya tetap 1 semua. Oke, di sini 2. Sorry. Di sini 2, di sini 3. Kalau ini X3, maka ini 3. Kan gitu polanya. Ya, pola-pola ini dilihat. Maka di sini kalau XI, maka ini I dikali 5 per N. Kita peroleh 1 tambah 5I per N. Oke, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai kalau XN adalah 1 ya, ditambah N kali 5 per N. Karena ini memang seperti itu ya. 1 ditambah 3 kali 5 per N. 1 ditambah 2. 1 ditambah N kali 5 per N. N per N 1. Nah, 1 ditambah 5, 6. Kalau ini harus dimunculkan ya dalam mengerjakan yang menggunakan definisi. Ya, karena nanti kalau nggak salah kemarin ujiannya ada ya. Ujian menggunakan definisi tahun 2020-2021. Oke, dengan demikian setiap daerah persegi panjang sebagai partisi dari daerah poligon dapat memiliki lebar. Oke, dalam memiliki dan panjang. Oke. Tadi kan ini lebarnya. Lebarnya adalah panjang dari selangnya gitu ya. Dan panjangnya atau tingginya tadi kan seperti ini perseginya. Kan kita dari tadi bicara persegi panjang ya. Ini selangnya, panjang selangnya adalah 5 per N, ya disimbolkan dengan lebarnya. Sedangkan ini adalah panjangnya atau tingginya. Oke. Tingginya kalau kita lihat berarti kan selangnya ini, lebarnya ini adalah 5 per N. 5 per N. Kalau tingginya adalah, kenapa ini FXI? Kenapa coba? Nih. Wait. Kenapa ini sorry ya, ini tinggi, ini lebar. Karena ini titik X ya. XI min, 1 min, I min 1 ya. Sedangkan ini XI. Kalau misalnya kita ambil di XI ya. Oke. Maka tingginya ini bukan gitu ya. Kenapa ini FXI? Wait. Oh iya, karena kan kita menghitung dari sini ke sini gitu. Kan ini, kalau ini apa namanya, koordinat kartesius ya, sama koordinat kartesius, maka ini kan FXI-nya ya, FXI, maka tingginya itu ya si FXI-nya. Oke, ini nulisnya manual ya, karena nggak punya itu. Oke, maka kan tingginya itu adalah FXI, dari sini ke FXI sampai sana. Tuh ya, maka tingginya FXI. Sedangkan ini jaraknya ini ke sini adalah 5 per N. Maka nanti lebarnya tetap konstan 5 per N, sedangkan tingginya berubah tergantung XI-nya. Ya. Bukan tergantung XI-nya, tergantung ya ini ya, X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya, makanya di sini dibuat satu sampelnya XI karena nanti secara umum. Ya.
Oke, maka X-I adalah Xi ditambah 1 karena Fx adalah X tambah 1. Tadi kan rumusnya Fx sama dengan X tambah 1. Berarti kalau Xi sama dengan Xi ditambah 1. Oke, di mana Xi-nya adalah ini yang kita peroleh tadi. 1 ditambah 5I per N. Ditambah 1. Oke. Dengan I sama dengan 0 sampai I sama dengan N min 1. Ya, berarti X0 ya. X0 sampai X99 kalau misalnya N-nya 100. Berarti X100 gitu ya. Nah, oleh sebab itu luas poligon dalamnya adalah nih. Luas poligon dalam yang dibentuk kalau misalnya kita membuat N-nya sebarang. Oke, luas poligon dalam yang dibentuk adalah rumus ini. Ya, nanti di sini kita bermain di notasi sigma. Nah, kenapa bisa rumus itu terbentuk? Karena perhatikan dari awalnya aja, ya. Ingat sigma ini adalah jumlahan ya. Ingat sigma ini adalah jumlahan. Sebenarnya adalah rumus kalau misalnya kita nulisnya satu-satu. Kalau kita nulisnya satu-satu, sebenarnya kita nulisnya gini. Fx0 kali delta x0 ya, tambah Fx1 kali delta x1 ya. Kalau misalnya kalian ada yang bingung kenapa itu rumusnya seperti itu, ya, ini kita tulis saja. Sebenarnya kan ARN-nya itu sama dengan F nih, X0 delta X0. Mana ini delta? X0 ditambah, ya kita copy, 1 Fx1 kali delta X1 ditambah Fx2 ya kali delta X2 ditambah dan seterusnya sampai Fxn kali delta N. Sebenarnya kan gitu. Nah, ini dipersingkat menjadi sigma ya. Menjadi sigma di atas. Kenapa ini seperti ini? Karena kan luas persegi panjang. Panjang kali lebarnya. Panjangnya adalah Fxi dan lebarnya adalah delta Xi-nya. Ya, makanya rumusnya panjang kali lebar ini. Ya. Jumlahannya berarti ya sigma ini. Oke, jumlahannya adalah sigma ini. Dari 0 sampai N-1. Oke. Oke. Fxi-nya adalah ya, Fxi-nya adalah ini kan yang kita peroleh tadi. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 5 I per N. Ya, makanya 5 I per N tambah 2. Kali delta Xi. Delta Xi-nya adalah ini. Delta X-nya kan itu. Delta X, delta Xi, delta X1, delta X, dan seterusnya. Konstan. Tetap. Ya, tetap. Nggak berubah. Ya, makanya tetap 5 per N. Oke. Selanjutnya ya tinggal kita kali distribusi, kalikan ke 5I, kalikan ke 2, diperoleh ini. Oke, 25I per N kuadrat, tambah 10 per N. Nah, sifat-sifat notasi sigma, kalau dia seperti ini, penjumlahan, itu kan bisa kita, istilahnya bisa kita pecah, gitu ya. Jadi satu-satu. Oke, jadi satu-satu. Oke. Ingat kalau notasi sigma yang bergerak itu adalah si I-nya. Yang bergerak itu adalah yang di bawahnya. Perhatikan, yang bergerak adalah si I-nya. Jadi kalau ada variabel lain selain I, itu bisa kita keluarkan. Itu sebagai konstan, koefisien. Ya, baca-baca lagi notasi sigma dan sifat-sifatnya. Jadi di sini perhatikan yang nomor ini, bukan nomor, bagian ini, yang notasi variabel I-nya cuma di 25 itu. Maka 25 per N kuadrat bisa kita keluarin dari sigma.
Ya, 25 per N kuadrat kita bisa keluarin dari sigma. Sisanya ya tinggal I. Gitu ya. Sedangkan yang 5 ini, yang 10 per N, itu nggak ada variabel I-nya. Ya berarti itu kan sebenarnya dikali 1 gitu ya. Ya, 1 kita buat di sini 1, hanya sebagai untuk mengisi aja gitu ya. Mengisi karena ini udah kita keluarin dari sigmanya. Ya, jadi kita munculin 1 di sini. Oke. Nah, selanjutnya gimana ya? Selanjutnya, ini kenapa dipecah seperti ini? Coba dipikirkan lagi. Karena kalau untuk mengerjakan dengan definisi, selain cara yang tadi, selain cara ini, bukan cara, selain jalan ini juga sangat krusial, sangat penting ya. Tanpa ini juga nggak akan menghasilkan ini 22,5 ya. Wait. Kenapa ini dipecah? Kenapa ini dipecah? Kenapa ya dipecah? Wait. Ada alasan tah? Oh iya. Oke ya. Mungkin ada beberapa dari kalian di SMA atau di sekolah menengah atas udah mempelajari tentang sigma. Di sini perhatikan, lihat ininya, lihat rumus yang di awal, bahwa I-nya itu bukan bergerak dari 0. Ya. Perhatikan, I-nya bukan bergerak dari 0. I-nya bergerak dari 1. Semua I-nya bergerak dari 1. Maka kalau yang udah bergerak dari 0 itu kita keluarin. Oke. Nah, nih ya, bergerak dari 1 semua. Jadi yang bergerak dari 0, 0-nya kita keluarin. Jadinya gini. Oh, sorry. Tiba-tiba keluar. Ya. Jadinya ini. Jadi karena I-nya bergerak dari 1, maka yang 0 kita keluarin. Oke, maka yang 0 kita keluarin. Jadi kita dapatkan ini. Ya, ini ditambah dengan sigma. Ya, I-nya udah bergerak dari 0 sampai N-1 gitu ya. Nah, jadi I-nya bergerak dari 1, bukan dari 0. I-nya udah bergerak dari 1, karena yang dari 0 kita keluarin. Ya, karena rumus yang kita punya itu adalah yang bergerak dari 1. Oke, jadi yang dari 0-nya kita keluarin. Sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Yang dari 0-nya kita keluarin, sehingga I-nya bergerak dari 1. Oke. Yang dari 0-nya kita keluarin. Caranya gimana? Ya berarti kalau dia bergerak, perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Kalau dia I-nya 0, maka kita ganti ini 0. Berarti kan sebenarnya hasil sigma ini adalah 0. Ya, 0, kita tulis aja, ketik. Ya, hasil sigma itu kan harus sebenarnya 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah ini N-1 kan gitu. Nah,
Tapi 0, berarti 0 kan hasilnya. Nah, 0 dikali dengan 0, ya, 0 dikali dengan ini, hasilnya 0. Makanya nanti di sini hasilnya 0, gitu ya. 0 dikali 25 per N kuadrat. Sedangkan yang bergerak dari 1, kita jadikan bentuk sigma lagi. Ya, ini adalah yang ini. Ini kayaknya di SMA udah dipelajari ya. Cara mengeluarkan batas awalnya. Ya. Oke. Tinggal ini ya. Sedangkan ini juga gitu. Nah, perhatikan lagi. Kalau yang rumus ini, ya rumus ini bisa kita keep. Ya. Kalau yang rumus ini, perhatikan, mau berapapun batas I ataupun batas atasnya, bawah atau batas atasnya, dia akan tetap seperti ini. Ya. Mau berapapun, akan satu-satu tetap. Perhatikan rumus ini. Akan satu-satu tetap. Mana? Rumus yang pertama, ya. Sorry. Nih rumus yang pertama. Ketika C-nya adalah konstan, tetap ya, bukan variabel I, maka dia akan penjumlahan tetap si C-nya sampai seberapa kali, sampai batas atasnya, sampai N kali gitu. Oke, makanya ini nanti sebenarnya adalah N-1 doang. Ya, makanya ini nanti N-1 doang. Oke, mau berapapun, maka dia akan tetap satu-satu terus. Perhatikan ini, 1 ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah, dan seterusnya. Ya, ditambah 1 sampai N-1 faktor. Bukan faktor, sampai N-1 suku. Ya. Maka yang ininya kita jadikan 1 sigma dari 1 yang kedua, sedangkan 1 yang pertama kita keluarkan dari sigma. Ya, kita keluarkan dari sigma, makanya ini 1. Kalau yang tadi kita keluarkan 0 dari sigma, makanya ini 0. Yang 0 yang ini ya. Ini juga kayaknya banyak yang salah. Cenderung banyak yang salah di sini. Ya, coba kalian perhatikan. Ya, berarti nanti ini bisa kita habiskan karena ini 0. Kita punya rumus ini. Ya, kita punya bentuk ini yang tersisa dan ini. Oke. Selanjutnya dengan menggunakan rumus sigma, kalau dia satu linear seperti ini, maka rumusnya adalah N ditambah, oke, ini tadi kan sisa yang kita dapatkan, ya, itu sisa yang kita dapatkan. Oke, ini, oke, ingat kalau rumusnya adalah linear seperti ini I, perhatikan, lihat lagi rumusnya, N ditambah N plus 1 per 2. N-nya adalah ini. Oke, N-nya adalah itu. Kalau misalnya N yang di atas adalah M, maka M ditambah M plus 1 per 2. Kalau yang di atas adalah 10, maka 10 ditambah 10 plus 1. Sorry, 10 dikali 10 plus 1 per 2. Nah, kalau yang di atas adalah N plus 1, maka N-1, maka N-1 kali N-1 tambah 1 per 2. Itu ya. Ya, tergantung batas atasnya berapa. Karena batas atasnya N-1, makanya di situ N-1 dikali N-1 tambah 1 per 2. Ya. Jadi jangan bingung. Ya, berfokus pada rumus ini. Ya. Kalau di sini 100 N-nya berarti kan 100 dikali 100 tambah 1. Ya. Oke, sedangkan ini masih tetap 10 per N. Sedangkan yang ini, kalau dia konstan, maka 1 dikali batas atasnya. Konstan dikali batas atasnya.
C dikali batas atasnya. Batas atasnya adalah N, maka NC. Kalau di sini, maka 1 dikali batas atasnya adalah N plus 1. Maka berarti N plus 1 doang. Sorry, N min 1, sorry. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan setelah dimodifikasi diiniin, ya, ini dikali ini adalah 10. 10 per N dikali N adalah 10. Sedangkan 10 per N dikali min 1 adalah min 10 per N. Ya, di sini adalah min 10 per N, di sini ada plus 10 per N, maka habis. Sisanya 10. Oke. Nah, sedangkan ini habis ya. Min 1 tambah 1, 0. Jadi tinggal N dikali N kuadrat. N dikali min 1, min N per 2. Ya, N kuadrat min N per 2. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya ini bisa di-switch ya. Ini bisa ditukar ya. 2-nya jadi 25 per 2. N kuadratnya kita ganti ke sini. Kan perkalian bersifat komutatif. Ya, A kali B sama dengan B kali A. Oke. N kuadrat min N per N kuadrat hasilnya 1 dikurang 1 per N. Oke. 1 dikurang 1 per N. Nah, ini adalah jumlahan AN-nya. ARN-nya. Nah, kita kan mau buat N-nya itu sangat besar supaya galatnya sangat kecil. Ya, kita mau buat N-nya sangat besar supaya error-nya sangat kecil sehingga hasilnya mendekati hasil yang sempurna. Hasil yang sempurna gitu. Oke, maka kita akan mendekatkan dengan menggunakan pendekatan limit. Ya, ketika N-nya mendekati angka yang sangat besar, ya. N-nya menuju ke tak hingga. Ingat, ini tak hingga bukan angka, itu hanya sebuah simbol angka yang sangat besar, ya. Oke, berarti limit, harusnya di sini ada tanda limit ya. Oh, tidak. Karena tadi dia udah RN ya. Ya, udah RN, jadi nggak perlu tanda limit lagi. Jadi, luas daerah R, ya, luas daerah R, area A itu kalau nggak salah dari kata area, luas daerah R adalah nilai limit dari sini ketika N-nya sangat besar, mendekat ke hingga. Oke, ya tinggal kita menggunakan teknik substitusi pada limit, tinggal ganti N-nya jadi tak hingga di sini. 25 per 2 kali 1 min 1 per tak hingga, tambah 10, 1 min tak hingga sebenarnya bukan 0, tapi dia akan sangat mendekati 0. Oke, jadi 1 dikurang 0 itu 0, karena ini limit. Ingat, kata-kata limit itu pendekatan. Jadi sebenarnya bukan 0 hasilnya. Ya, bukan 0. Hanya mendekati 0. Sebentar. Ada yang ngechat. Ya, hanya mendekati 0. Ya, jadi kita menggunakan konsep pendekatan ya. 1 dikurang 0, 1, tersisa 25 per 2 adalah 12,5, tambah 10, 22,5. Jadi itu menggunakan poligon dalam. Baik poligon dalam maupun poligon luar, konsepnya sama aja. Ya, sama aja. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Masih agak ada yang bingung cara ini? Ada yang mau ditanyakan? Kita langsung ke jumlah Riemann ya, kalau nggak ini. Oke, kita langsung ke jumlah Riemann yang dalam poligon luarnya konsepnya sama aja. Kalau poligon luar berarti nanti ada luas tambahan kan gitu. Luasnya bertambah, maka luasnya akan lebih besar dari luas asli.
Kalau ini daerah R-nya itu ya. Ya, luas aslinya tadi 22,5, sedangkan luas poligon luarnya 25, lebih besar. Hanya gitu doang, hanya menunjukkan itu doang. Tapi ketika kita buat poligonnya sangat semakin besar, maka nanti nilainya akan juga akan mendekati ke 22,5. Apalagi kalau kita buat nanti N-nya cukup besar gitu. Ini dengan cara yang sama seperti tadi, ya. Kita lihat lagi rumus yang ini aja, BSN-nya. Ya, kalau tadi poligon, perhatikan lagi, kalau tadi poligon dalamnya N-1, sedangkan di poligon luar itu menjadi N, tapi dia bergerak dari 1. Itu juga apa di compare ya. Kalau dia poligon dalam, dia bergerak dari 0, poligon luar bergerak dari 1. Itu karena dari sini, dari gambar ini, ya, perhatikan. Ya, dari gambar ini. Kalau tadi kan dia gini, di sininya, tingginya, cuma sampai sini doang gitu ya. Sedangkan ini tambah 1, jadi nggak mulai dari 0 lagi. Dia tambah 1 gitu. Dia tambah 1. Setiap variabel ditambah 1. Kalau nanti kalian belajar di semester 4 tentang ini ya, tentang notasi sigma ya, Bu Rini akan sangat, kayaknya kalau misalnya kalian belajar sama Bu Rini akan sangat lebih paham lagi tentang itu ya. Setiap variabel ditambah 1 ya. 0 tambah 1 1, N min 1 tambah 1 menjadi N. Oke. Maka dari sini juga jadinya seperti ini. I-nya bergerak dari 0 dan batas atasnya bukan lagi N-1 tapi N. Ya, sorry. Oke, jadi yang kita punya tadi adalah tetap sama, yang berubah hanya batas atas batas bawah sigmanya. Ya, kita kalikan masing-masing lagi seperti tadi, bentuk ini masih sama, hanya berubah batas atas batas bawahnya. Ya, kalau udah seperti ini, kita menggunakan rumus langsung. Ya, kalau ini berarti N doang. Karena batas atasnya N kali 1, N. Ya, sedangkan ini, ya ketika variabelnya cuma I doang, I pangkat 1 linear, rumusnya adalah N kali N tambah 1 per 2. Ini rumus sigma dari barisan aritmetika. Oke, seperti tadi juga seperti ini, kita switch ya, 2 sama N kuadratnya. Di sini didapat adalah 1 ditambah 1 per N. Ya, ini dibagi ini 1, sedangkan N dibagi N kuadrat adalah 1 per N. Ya, kalau tadi itu dikurang, kalau di sini ditambah. Nggak perlu beda ya. Dengan cara yang sama akan diperoleh hasilnya. Ketika baik dari menggunakan, jadi di sini hanya menunjukkan baik menggunakan poligon luar maupun poligon dalam, ketika N-nya sangat besar atau selangnya sangat kecil, ya. N itu menunjukkan banyak selang, ketika banyak selangnya sangat sangat banyak, berarti kan panjang selangnya sangat kecil gitu. Perhatikan ya. Coba, ini selangnya ada 10, panjang selangnya semakin kecil, jadi setengah. Nah, ini selangnya ada 5, panjang selangnya 1. Oke? Jadi ketika selangnya sangat banyak, ketika selangnya semakin banyak, panjang selangnya semakin kecil. Semakin sempit, semakin garis. Oke, gitu. Kita langsung ke ini aja, ke jumlah Riemann. Jadi jumlah Riemann adalah perluasan dari poligon dalam poligon luar ini. Oke, contohnya gini. Sorry. Seperti ini ya. Misalkan F didefinisikan pada integral tertutup AB.
Kok integral ya? Bukan integral ya, sorry, kurva. Bukan, selang. Ya, selang, sorry. Bukan integral ya, selang. Jadi F-nya didefinisikan oleh selang tertutup AB, bentuknya seperti ini. Ya, berarti ini tidak kontinu ya di suatu titik C. Ya, fungsi ini bisa bernilai positif, maksudnya bernilai positif itu yang di ini, di bawah kurva X, atau bernilai, bernilai positif di atas kurva X, bernilai negatif di bawah kurva X. Ya, di bawah sumbu X. X bisa kita katakan kurva karena dia garis. Ataupun sumbu. Ya. Pada interval tersebut bahkan tidak perlu kontinu seperti yang dicontohkan ini ya. Tidak perlu kontinu. Oke, grafik dapat dilihat pada gambar. Oke. Nah, misalkan pada partisi P membagi interval AB menjadi N interval bagian, tidak perlu sama panjang. Kalau tadi itu sama panjang, makanya X delta XI-nya itu 5/N. Itu kan, 5/N. Kalau ini tidak perlu sama panjang, jadi kayak perluasan dari situ aja gitu, kayak modifikasi dari cara awal, ya. Si Riemann ini kayak mau modifikasi gitu, mencari ide baru. Menggunakan titik-titik partisi tetap sama, A, ya, A ininya, batas A, batas bawahnya, itu X0, dan batas atasnya, Xn-nya adalah ini, batas atas. Ingat, panjang selangnya nggak perlu sama panjang. Oke, dan misalkan X delta XI adalah XI dikurang XI min 1. Kalau delta itu kan memang gitu ya. Delta N berarti XN, delta XN berarti XN dikurang XN min 1. Nah, pada setiap interval bagian, jadi kan tadi ada delta ini ya. Delta ini kan maksudnya panjang selang pada ke I, pada partisi ke I gitu ya. Jadi kan ada selangnya dari X-1 sampai X1, XI-1 sampai XI. Kan ada selangnya gitu ya. Kalau ini kita buat XI-1, nih ada selangnya. Ini I-1 dan ini adalah I, XI, maka ada selangnya di sini. Oke. Ada panjangnya. Ambil sebarang titik XI, boleh titik ujung. Jadi ini kita boleh mengambil sebarang titiknya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di tengah-tengah, ataupun nggak harus di tengah-tengah. Ambil sebarang titik pada selang tersebut, kita sebut sebagai titik sampelnya. Untuk interval ke I, karena ini tadi kan I min 1. Oke. I min 1. Nah, sebagai contoh diperlihatkan pada gambar di bawah. Untuk N-nya sama dengan 6. Jadi ada X sampai 6 gitu ya. Jadi ada X1, perhatikan ini. Oke, jadi ada X1 yang ini, sorry, bentar. Ya, ada X1, X0, X1, X2, X3 sampai X6. Ya, selangnya adalah A sampai B. Nah, jadi di sini ada titik partisinya, titik sampelnya kita bebas. Titik partisinya kan tadi ini ya. Titik-titik partisinya atau pemecahnya kan tadi ini. Ya kan? Sedangkan titik sampelnya kita bebas, kita boleh milihnya di sini. Nah, titik sampelnya dikasih tanda bar di atas. Oke, simbol-simbol matematika ini sangat banyak, jadi perlu diperhatikan dengan seksama ya. Oke, tanda ini maksudnya titik sampel. Oke, kita bisa milih di titik ini gitu, di titik awalnya. Kita bisa juga milih titik ujung, atau
penting di antara selang itu. Antara selang X1 antara selang X1. Ini delta X1. Berarti kan dari sini sampai sini kita bebas milihnya titik partisinya di mana aja. Ya. Nggak perlu sama panjang. Ini gambarnya dilihat berbeda-beda panjangnya ya. Berbeda-beda. Nah, bentuk jumlahan ini sebagai jumlah Riemann yang dicetuskan oleh Riemann. Gitu ya. Bentuk jumlahan ininya sama bentuknya seperti poligon luar, poligon dalamnya, tapi di sini dia menggunakan titik partisi, bukan menggunakan titik apa namanya, XI doang ya. Ini sebenarnya XI ya, tapi titik I-nya kenapa nggak muncul? Ya, bedanya di situ doang. Oke, disebut sebagai jumlah Riemann untuk fungsi f yang bersesuaian dengan partisi P. Nah, telah disebutkan bahwa fungsi f boleh positif, boleh negatif. Jika f negatif artinya, nah, ya, jika f negatif, intinya f negatif itu berada di bawah sumbu X, f positif berada di atas sumbu X. Oke, nah untuk lebih jelasnya perhatikan tafsiran geometri di bawah ini. Oke, seperti ini contohnya. Jadi ada yang negatif, yang di bawah sumbu X, ada yang positif di atas sumbu X. Jadi partisi-partisi yang dibentuk kalau menggunakan poligon dalam, ini berarti poligonnya harus di dalam semua, nggak boleh ada yang di luar seperti ini. Ya, nggak boleh yang di luar. Padahal di jumlah Riemann itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Ya, di luar kosong, ada yang di dalam kosong, kayak gitu. Jadi dia kayak mencampur adukan kedua ide poligon dalam dan poligon luar di satu padukan. Oke, ternyata konsepnya tetap betul walaupun disatukan. Seperti itu ya. Titik partisinya perhatikan di sini ada titik partisi X0, X1, ya, X2, X3, titik partisi selalu titik ujung ataupun titik awal titik ujung ya. Titik 5 dan X6 itu titik partisinya. Sedangkan titik sampelnya yang mengenai si kurvanya. Perhatikan. Titik sampelnya di sini yang mengenai si kurvanya. Nih, titik sampelnya. Jadi makanya dia bilangnya titik sampelnya nggak perlu, partisinya nggak perlu sama panjang. Ya, selangnya ini berbeda-beda. Selangnya X1, selang X0 ke X1 itu berbeda dari selang X1 ke X2. Nggak harus sama panjang. Boleh sama panjang, boleh, tapi tidak harus. Gitu ya. Oke, titik sampelnya adalah titik yang mengenai si kurva-kurvanya. Oke, di sini pasti ada 6 titik sampel. Pasti atau enggak? Ya, pasti ada. Ya. Nah, berarti menggunakan rumus itunya, ininya tadi, rumus si jumlah Riemann-nya. Ya, partisinya ada 6. Ya, N-nya ada 6, gitu ya. Di sini menggunakan titik sampelnya. Maka, ini kan berarti adalah fx1 delta x1 gitu. Fx2 delta x2, fx3 delta x3 dan seterusnya sampai fx6 delta x6. Nah, sedangkan fx1 ini fx1 berarti kan panjangnya ini ya. Panjangnya ini ke sini. Ingat fx1 berarti nilai y. fx1 nilai y yang ini. Panjangnya ini. Nah, kayak berarti nilai y yang ini berapa tingginya ini ke sini. Itu ya. Kalau fx6 berarti tingginya ini berapa? Berarti kan ya nilai y-nya, nilai y-nya. Gitu ya. Ingat fx sama dengan y. Oke. Berarti kan rumusnya adalah
Kalau yang A1 berarti ini di bawah lebarnya, di atas adalah panjangnya. Berarti delta X1 dikali Fx1. Fx bar 1. Sorry, gimana bilangnya? X1 bar. X1 bar. Itu ya. Nih, coba kita lihat lagi. Nih, kalau kita misalnya menggunakan mencari rumus ini, berarti kan panjangnya ini kali tinggi ini, gitu kan. Tinggi ini adalah F delta F X1 bar. Sedangkan panjangnya ini adalah X1 dikurang X0. X1 dikurang X0 tidak lain adalah delta X1. Tuh. Sedangkan yang di bawah, kita lihat yang di bawah, kalau misalnya kita mencari ini, berarti panjangnya, ya, panjangnya ini berapa? Panjangnya berarti kan X2 kurang X1, tidak lain adalah delta X2. Kan delta X2 itu X2 kurang X1. Sedangkan panjangnya ini, tingginya adalah F X2 bar. Di sini. Tingginya adalah berapa nih tingginya gitu. Makanya kenapa ini di bawah jadi negatif A2 karena nilai yang di sini itu negatif. Kalau misalnya kita buat di sini 1, berarti kan negatif 1. Makanya perlu dikasih di sini negatif supaya negatif 1 dikali negatif hasilnya positif 1. Karena panjang itu nggak ada yang negatif. Panjang itu selalu positif. Selalu real positif. Ya, selalu real positif. Makanya di sini dikasih negatif, ya. Kalau misalnya kalian menjawabnya kenapa dikasih negatif karena dia di bawah sumbu X, betul juga. Alasan lain kenapa dikasih negatif supaya ini. Karena tingginya, karena nilai bukan tingginya ya. Karena nilai dari ini adalah negatif. Nilai dari Fx2, Fx3, Fx4 negatif. Oke. Maka di sini perlu dikasih negatif. Itu alasannya kalau misalnya ada yang nanya. Ya, sedangkan di sini nilainya nggak negatif lagi, Fx5, X5 bar. Nilainya itu positif di atas X1. Sorry, di atas sumbu X. Oke, makanya seperti itu. Oke. Inilah rumusnya. Gitu. Jadi tinggal dicari. Oke. Misal A1 sama A2 aja, misal ya. A1 sama A2. Misal di sini tingginya adalah 3. Sedangkan di sini ke sini adalah negatif 1, misal. Misalnya negatif 1. Sedangkan panjangnya ini kita samakan aja 1. Misalnya kita samakan 1, panjangnya sama. Maka rumus untuk A1 adalah 1 dikali 3, yaitu 3. 1 dikali A1 adalah 1 dikali 3 adalah 3. Sedangkan A2, 1 dikali negatif 1, ya negatif 1. Ya kan ditambah ya, A1 tambah A2. Negatif, ya, dari negatif 1. Oke, kenapa di gini ya? Oke, ibaratkan ini bagus ya. Oke, hasilnya 4 gitu. Maka nanti A1 tambah A2 sama dengan 4. Makanya perlu dikasih negatif di sini. Ya, karena di sini adalah negatif 1 dikali 1, negatif 1. Luas itu nggak ada yang negatif. Oke, itu semakin ini ya. Kita lihat lagi contoh, langsung kita contoh. Nah, hitung jumlah Riemann, ini simbolnya Rp, bukan rupiah. Untuk Fx, Fx-nya bentuknya seperti ini, kurva kuadrat, kurva kuadratik ya, sorry, kurva kuadratik dari selang negatif 1 sampai 4. Jadi ini selangnya.
negatif 1 sampai 4. Jadi digambar cuma ini doang yang warna merah. Oke. Menggunakan titik partisi partisinya adalah negatif 1, 0, 0,5, 1, 2, 2,5, 3, 4. Jadi titik partisinya nggak harus sama panjang. Boleh sama panjang ya boleh, tapi nggak harus sama panjang. Ya. Ini kan kalau dari negatif 1 ke 0 itu panjangnya 1, sedangkan dari 0 ke 0,5 panjangnya setengah. Kan beda panjangnya. Jadi tidak perlu sama panjang. Dan titik-titik sampel yang dikasih adalah ini. Oke, bisa dibaca. Oke, titik sampelnya adalah itu. Jadi dilihat titik partisinya adalah negatif 1, 0, titik potong, 0,5, maka harus kita buat seperti itu ya. Titik partisi maka harus kita buat garis ya. Partisi dia. Di 1, di 2, 2,5, 3, 4. Jadi ini titik partisinya. Maka bentuk poligon persegi panjangnya berbeda-beda dan panjang selangnya juga berbeda-beda terlihat ya pada gambar. Sedangkan titik partisinya adalah yang mengenai si kurva. Oke. Yang titik partisinya adalah negatif 0,5. Yang ini negatif 0,5. Apalagi 0. Ya di sini. Terus apa lagi? Ya. 0, 1, 2, 2,5, 3, 4. Wow. Ya. Titik partisinya diambil adalah 0, 1, jadi di sini, 2 di sini, 2,5 di sini, 3 di sini, dan 4 di sini. Bukan, harusnya ke atas ya. Ya, harusnya kena ke atas. Berarti gambarnya kurang tepat gitu ya. Nah, berarti rumus Riemann yang dikasih adalah seperti ini. Ingat rumusnya seperti ini. Sama aja bentuknya. Ya, sama aja. Sebenarnya kalau tidak digambar juga nggak apa-apa. Ya, nggak usah digambar juga nggak apa-apa. Ini hanya kayak demonstrasinya aja. Ya, tergantung kita langsung lihat di rumus. Rumus berarti fx1 bar dikali delta x1. Fx2 bar kali delta x2 sampai fx7 bar dikali delta x7. Ya. Ininya udah ada semua di soal. Fx1 F delta x1 adalah negatif 0,5. Negatif 0,5 sedangkan fx-nya adalah ini. Ya berarti tinggal masukin ya. Jadi negatif 0,5 ganti ke sini ya. Ya, menggunakan kalkulator biar lebih cepat akan didapatkan hasilnya adalah negatif 3,75 setelah dikali dengan 1 ini. Setelah dikali dengan 1 karena delta X1-nya adalah 1. Dari mana kita bisa dapatkan delta X1 adalah 1? Dari sini. Ya, delta X1. Perhatikan. Ya. 0 ke negatif 1 kan 1. 0,5 ke negatif 1, 0,5. 1 ke 0,5, 0,5. Itu deltanya ya. Delta si partisinya. Makanya di sini deltanya adalah X1 adalah 1, delta X2 adalah 0,5, delta X3 0,5, delta X4 1. Kenapa 1? Karena ini ya dari 1 ke 2 panjangnya 1. Ya, dari 2 ke 2,5 0,5. Maka di sini 0,5, 2,5 ke 3 0,5, sedangkan 3 ke 4 itu 1. Ya, jangan bingung di sini ya. Itu hanyalah deltanya. Ya. Sedangkan yang kayak gini kalian udah tahu juga. Tinggal dimasukin
ke rumusnya. F3 berarti tinggal ganti 3, 9 tambah 6, 15 dikurang 3, 12. Ya, 12 dikali 0,5 berarti 6. Gitu ya, tinggal dimasukin didapat hasilnya adalah ini. Apakah hasil ini akurat? Belum, ya. Hasil ini belum tentu betul. Karena kita lihat juga di sini ada yang kosong, ya, ada yang lebih, ada yang kosong kan gitu. Ya. Oke. Ini juga belum akurat gitu ya. Tapi kita lihat langsung definisinya. Ya, makanya dari integral Riemann ini, dari jumlah Riemann ini muncul definisi integral Riemann ini. Ya, muncul definisi dari integral tentu. Ya, semakin mengerucut dia. Oke, jadi definisinya adalah misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup AB, ya. Nah, jika apa? Ya, jika bentuk ini dengan panjang partisi P-nya itu mendekati 0, artinya panjangnya yang tadinya kalau artinya tadi panjangnya segini, kita perkecil jadi segini, kita perkecil jadi 0 gitu panjangnya kayak gini. Ya, panjang partisinya itu panjang selangnya itu kita persempit mendekati 0. Tadi kan n mendekati tak hingga itu banyak, bedakan ya. Itu banyak selang mendekati tak hingga. Sedangkan di sini panjang selangnya didekatkan ke 0. Artinya panjangnya semakin kecil, berarti kan partisinya semakin banyak. Sebenarnya sama aja, hanya kayak dimodifikasi gitu, hanya modifikasi. Oke. Kalau misalnya panjang partisinya semakin 0, ini kan sama aja artinya dengan norma panjang selangnya itu mendekati tak hingga. Ya. Atau ini atau n ini bisa kita ganti p, terserah. Karena itu hanya notasi. Ya. P mendekati tak hingga terserah. Tapi jangan bilang panjang norma P ini tanda mutlak 2 ini kan di apa artinya panjang atau normnya. Oke, nih ada catatan. Ini disebut norma atau norm. Menyatakan panjang interval bagian. Oke. Nah, jika ini ada kita katakan F terintegrasikan pada selang AB. Nah, lebih lanjut notasi ini ya disebut sebagai integral tentu atau integral Riemann. F dari A ke B. Kemudian diberikan yang sering kita pakai adalah integral tentu ini ya. Sebenarnya adalah jumlahan. Integral itu kalau ditelusuri lebih jauh, lebih dalam, tanda S ini sebagai tanda integral ini itu kayak seperti tanda S yang berasal dari kata sigma atau sum, jumlahan, ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, sebentar. Ya, jumlahannya ketika partisinya semakin kecil. Kalau ini tadi kan makanya tadi bilang ini kenapa kenapa belum akurat nilainya segini, karena ini banyak yang lebih, banyak yang kurang. Ya, banyak yang lebih, banyak yang kurang. Makanya kita perlu partisinya harus mendekati 0. Panjang partisinya harus mendekati 0. Lagi dan lagi menggunakan konsep limit pendekatan. Ya, ketika panjang partisinya semakin 0 artinya semakin padat dan ini akan mendekati nilai real. Ya, jadi ini ya, inti dari sini adalah bentuk ini yang sering kita jumpai.
Oke. Oke. Nanti bisa kalian baca ini ya. Dan ini perlu ada dua hal penting. Ada dua hal penting ketika, oke, ini dua hal penting. Ketika integralnya seperti ini, ketika integralnya batasnya sama, A dan A, kita nggak perlu capek-capek, walaupun seberapa sulit fx-nya, ya, ketika dikasih clue seperti ini, hasilnya pasti 0. Karena selangnya itu titik. Ya, titik. Ya. Hanya satu, nggak ada. Cuma dari titik ini misalnya A-nya, ini A-nya. Ya. Ini adalah kurvanya. Kalian hanya mendapatkan ini nih. Kalian nggak mendapatkan luas di sini, di garis ini. Oke, kalian nggak mendapatkan luas, hanya mendapatkan titik di garis itu. Oke. Nah, selanjutnya juga ketika kita punya seperti ini, selang A sampai B, ya, kita bisa putar balik atau ubah selangnya jadi B sampai A, ya, tapi dengan mengalihkan negatif. Contoh misalnya gini, ya, integral dari 3 sampai 1. Ya, dari 3 sampai 1 kan biasanya 1 sampai 3. Maka bisa kita ganti menjadi 1 sampai 3 dengan mengalihkan negatif. Ya, 1 sampai 3 bisa diganti. Seperti itu. Itu membuktikannya bisa kalian menggunakan ya langsung secara khusus gitu ya membuktikannya. Secara umumnya kurang terbayang. Oke. Nah, di sini tentang keintegrasian fungsi, tidak semua fungsi dapat diintegralkan. Sama juga kayak di diferensial. Persamaan diferensial, bukan. Turunan ya. Kalkulus diferensial. Tidak semua fungsi dapat didiferensialkan. Ya, seperti fungsi yang seperti ini, ya. Fungsi yang seperti ini, fungsi yang seperti ini itu nggak bisa didiferensialkan. Fungsi yang tajam sudutnya, fungsi yang banyak gelombang, fungsi yang tidak kontinu itu nggak bisa didiferensialkan. Nah, di konsep keintegralan juga nggak semua fungsi dapat diintegralkan. Ya, perlu diketahui bahwa hanya fungsi yang kontinu pada daerah asal saja yang dapat terintegrasi. Hanya fungsi yang kontinu pada daerah asal yang hanya bisa diintegralkan. Ya, walaupun begitu, ada saja fungsi yang kontinu namun sangat sukar diintegralkan. Walaupun fungsi kontinu dapat diintegralkan, tapi ada juga beberapa fungsi kontinu yang katanya sangat sukar. Ya, mungkin kita akan temui ke depan. Oke, contoh fungsi tak terbatas seperti di bawah ini. Oke. Contoh fungsi tak terbatas seperti di bawah ini. Jadi ada fungsi seperti ini, fx-nya adalah 1 per x kuadrat jika x-nya tidak sama dengan 0. Warna merah, ini warna merah. Sedangkan fx-nya adalah 3 ketika x sama dengan 0. X-nya adalah 3 ketika x sama. Oh, ini bukan 1 ya. Ini 1 atau 3? 1 ya, bukan 3 ya. Atau di sini kalian ganti boleh 3. Gitu. Oke. Nah, fungsi tak terbatas di atas tak terintegralkan pada selang yang memuat 0. Misal, pada selang tertutup dari 2 sampai dari negatif 2 sampai 2. Ternyata katanya dia nggak terintegralkan. Karena pada x sama dengan 0, fungsi tersebut diskontinu. Kan katanya fungsi yang diskontinu nggak dapat diintegralkan. Hanya fungsi yang kontinu pada daerah asal yang dapat diintegralkan.
Tapi ini boleh nggak diintegralkan? Misalnya di sini ada negatif 1. Boleh. Misalnya kita selangnya adalah dari negatif 2 sampai negatif 1. Boleh, karena ini continue sampai sini. Jadi terintegralkan. Oke ya. Oke, jadi di sini ada berikut rangkuman beberapa fungsi yang dapat diintegralkan. Oke, ini juga penting nih. Ada beberapa fungsi yang rangkuman. Bisa kalian ini ya. Highlight entah sama ini ya. Berikut rangkuman fungsi polinom. Fungsi polinom pasti dapat diintegralkan. Mau bagaimanapun fungsinya. Pasti dapat, tapi ada juga yang beberapa yang sukar seperti yang dijelaskan tadi. Pasti dapat diintegralkan. Nah, fungsi sinus dan kosinus bentuknya seperti ini, itu dapat diintegralkan. Oke ya, dapat diintegralkan. Kan fungsi sinus kan gelombang seperti ini. Kan continue terus. Continue terus di sepanjang garis X, sepanjang bilangan real gitu. Sumbu X. Jadi pasti dapat diintegralkan. Oke. Selanjutnya, fungsi rasional asal. Kata-kata asal ini ya. Namun, pada selang tersebut tidak mengandung titik-titik yang menyebabkan penyebutnya 0. Jadi fungsi rasional asalkan Q-nya nggak sama dengan 0. Jadi ada 3 fungsi yang pasti dapat terintegralkan. Fungsi polinom, sinus kosinus, dan fungsi rasional. Oke. Contoh fungsi rasional adalah 1 per X. 1 per X 1 per X dapat diintegralkan asal X-nya tidak sama dengan 0. Oke, asal X-nya tidak sama dengan 0. Oke. Oke ya. Oke, ini ada satu contoh soal. Ya, walaupun kalian udah dikasih soal gitu ya sama dosennya. Di sini ada satu contoh soal cara mengerjakan integral tentu dengan menggunakan definisi. Ya, kalau tidak menggunakan definisi kita sangat gampang, nggak akan secapek ini ya, sepanjang ini jalannya. Ya, tapi karena ini masih materi awal, ya, kalau di materi awal itu kita nggak boleh menggunakan materi, walaupun kita udah belajar gitu. Kita harus tetap menggunakan konsep awal. Ya. Oke, kita punya kurva X kuadrat tambah 4. Mau kalau kita gambar terserah, mau nggak digambar juga terserah. Di sini nggak digambar. Kalau kita gambar bayangan sketsanya mungkin seperti ini. X kuadrat tambah 4. Bentuknya gimana? Seperti ini ya. Karena di X kuadrat bentuknya tambah 4, maka mungkin seperti ini. Ini adalah 4, ibarat ya. Oke. Sketsanya gitu. Selangnya adalah dari 1 sampai 3. Berarti dari 1 ini sampai 3 ini. Oke. Jadi kita punya ini. Oke, kita punya bentuk ini. Oke. Jadi kita punya bentuk ini, kita sebutlah ini daerah R. Jadi kita dapat kita katakan integral ini kita mencari luas daerah R. Jadi daerah R-nya bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menggunakan rumus dalam geometri nggak bisa karena ini melengkung, ya, melengkung. Kalau tadi kan garis lurus bisa kita gunakan trapesium. Kalau ini tidak bisa. Oke. Nah, jadi seperti konsepnya juga kita partisi daerah ini, kita potong-potong daerah ini ya menjadi banyak partisi gitu. Jadi partisi kan selang 1 sampai 3 menjadi N selang bagian sama panjang. Ya kalau ini menggunakan sama panjang ya.
Boleh nggak sama panjang? Boleh aja. Ya. Tapi sebenarnya lebih gampang sama panjang gitu ya. Seperti kayak poligon luar poligon dalam. Ya, dengan selangnya adalah panjangnya ini dibagi selangnya. Panjangnya kan 2. Dari 1 sampai 3, panjangnya kan 2. Dibagi selangnya. Berarti 2 per N. Oke. Oke, yang terakhir ya ini ya. Nah, serta titik-titik partisinya adalah 1 sampai 3. Dari 1 sampai 3. Oke. Selanjutnya ambil X I bar sama dengan XI sebagai sampel point atau titik sampel pada setiap subselang. Nih, perhatikan nih. Ambil XI barnya sama dengan XI. Apa maksudnya nih? Ambil XI barnya sama dengan, ambil titik sampelnya sama dengan titik partisi. Nah, ini kan XI-nya nih. X1, X2, X3, dan seterusnya itu kan XI. Ambil titik sampelnya sebagai titik partisinya. Oke? Nah, karena X0 sama dengan 1, X1 sama dengan seperti tadi juga ya. X1 sama dengan X0 ditambah delta X. X2 sama dengan X1 ditambah delta X. Ya. X3 sama dengan X2 tambah delta X. Ada yang bertanya-tanya nggak ini kenapa ditambah jadi seperti ini? X1, coba bayangin, X1, X0 sama dengan 1. Ini titik ya, ini titik ya. Ini semua titik di X. Ini semua titik di X. Ini semua titik di X. X0 sama dengan, ya tadi kan partisinya gini. Partisinya kan gini. Ini 1, ini 3. Oke. Ini 1, ini 3. X0-nya sama dengan X1, sorry 1. X1-nya X0 ditambah delta X. X0-nya itu X1-nya ini ya X0 ditambah, oh iya betul. Ya makanya rumus, oh iya. Oke ya. Maka rumusnya gini ya. X1-nya X0 ditambah delta X. Tadi juga masih bingung. Kalian juga mungkin bingung ya. Kenapa X0 ditambah delta X? Karena ini X0-nya nih. Ini X0-nya yang 1. Ya, sedangkan ini X1. X1. Berarti kan X1, untuk mendapatkan X1 adalah panjang X0-nya. Kalau kita panjangin ke sini, ini adalah perpotongannya. Panjang X1, panjangnya ini ke sini, adalah panjangnya 0 ke X ini, tambah ini, selang. Gitu ya. Panjangnya 0 ke X0, panjangnya 0 ke X0, tambah selangnya. Kita peroleh X1. Gitu kan? Kalau misalnya di sini ada X2, di sini ada X2. Di sini ada X2. Maka untuk mendapatkan panjang X2, berarti panjang X2 itu kan ini panjangnya. Dari sini sampai sini panjangnya itu berapa? Berarti panjangnya adalah dari 0 sampai X1, dari 0 sampai X1 ditambah selangnya. Selangnya ini. Nah, gitu. Ya. Maka rumusnya seperti ini. Berarti X1 ditambah selangnya. Di sini delta X. Delta X-nya dipilih tadi sama panjang. Oke. Diperoleh seperti ini. Seperti tadi juga, Xn-nya adalah 3. Dengan Fx-nya adalah X kuadrat tambah 4. Ya, memang lebih mudah kita pilih partisi selangnya sama panjang. Kalau tadi remain kan nggak sama panjang. Tapi disempurnakan di definisinya.
dan cara mengerjakan gitu ya. Di cara mengerjakannya sama panjang. Oke. Dengan fx-nya adalah x kuadrat tambah 4 yang di atas, maka f delta xi barnya adalah f xi. Karena xi barnya dipilih adalah xi. Ya, berarti ganti xi kuadrat tambah 4. Xi-nya kan ini. X-nya adalah 1 tambah 2i per n. Maka 1 ditambah 2i per n kuadrat tambah 4. Nah, maka integral yang kita cari, ya dengan menggunakan definisinya, integral tersebut adalah limit ketika panjang partisinya mendekati 0 kali sigma dari fxi bar kali delta xi. Fxi barnya berarti ini nanti tinggal kita masukin aja ininya. Fxi barnya tinggal kita masukin aja ininya. Ya, kita ganti kali delta xi-nya adalah 2 per n. Kita ganti gitu. Nah, jika partisi, nah ini tadi ya, jika partisinya normal partisinya mendekati 0, maka banyak partisinya tak hingga. Sangat banyak, mendekati tak hingga. Oke. Oke. Jika partisinya mendekati 0, maka jika panjang partisinya mendekati 0, maka banyak partisinya mendekati tak hingga. Ya, maka ini artinya sama aja dengan ini. Oke, jangan bingung ya. Jangan bingung. Oke, every detail yang harus dilihat, yang kecil-kecil ini ya. Perlu dilihat. Oke, batasnya dari 1 sampai n. Tinggal kita masukin, ini adalah f xi-nya, dan ini adalah delta xi-nya. Oke. Kita manipulasi aljabar, ini dikuadratin, ya, tambah 4 dikalikan ke 2 per n. Hasilnya ini. Ya, ini bisa kalian kuadratin, 1 kuadrat. Oke. Ya, ini dikuadratin seperti pengkuadratan ya. 1 kuadrat ditambah 2i per n kuadrat ditambah 2 kali 2i per n tambah 4. Nanti akan hasilnya seperti ini. Ini udah dipecah. Nanti sebenarnya hasilnya adalah 8 per n per 3 ditambah 8 per n per 3 i kuadrat tambah 8i per n kuadrat tambah 10 per n. Ya, tapi ini udah dipecah. Ya, kelinieran. Ya, kelinieran dipecah. Ya, yang tidak memiliki variabel dipindahin keluar sebagai koefisiennya, ya. Nah, kita punya bentuk ini. Ya, bentuk ini yang kuadrat, yang linier, dan yang konstan seperti ini. Oke. Nah, bentuk yang kuadrat kita punya rumus yang ini. Silahkan dilihat lagi di rumusnya. Ya, kita punya rumus yang itu. N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Cara ingatnya itu sebenarnya, kalau yang I kuadrat, kalau yang I doang, I pangkat 1 itu kan N dikali N tambah 1 per 2. N dikali N tambah 1 per 2. Nah, di sini ada yang beririsan mereka. N dikali N tambah 1. Ya, tapi di sini ditambah lagi, di sini N dikali 1N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Jadi kalau mau ngingatnya, ini cara pribadi. Gitu. Sedangkan kuadratnya per 6. Kalau yang 1 per 2, kalau yang 2 per 6. Nah, mungkin gitu. Kalau kalian mau ingatnya seperti itu, silahkan. Ya, karena memang matematika rumus. Oke, ini ada mereka beririsan. N dikali N tambah 1
Di sini 1N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Ingatnya nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, dikali kalau rumus ini, kalau rumus yang konstan berarti konstannya dikali batas atasnya. Batas atasnya itu adalah N. 1 dikali N adalah N. N bagi N, 10. N bagi N 1, sorry ya. 10 kali 1, 10. Oke. Selanjutnya, selanjutnya sama seperti tadi, ini kita switch. Ya, ini kita pindahin ke sini. Ini juga gitu, kita pindahin mereka berdua, 8 bagi 2, 4. 8 bagi 6, 3, 4/3. Dan ini tinggal 10. Ya, ini kan jadi N kuadrat tambah N. N kuadrat tambah N. Bagi N kuadrat berarti 1 tambah 1/N. Nah, sedangkan ini ya tinggal kita jadikan 1 seperti tadi, kita kalikan masing-masing. Kita kalikan masing-masing, nanti akan ada N kuadrat dikali 2N jadi 2N pangkat 3. 2N pangkat 3 dibagi N pangkat 3 sisanya 2. Ya. Ini udah hasil akhirnya gitu ya. Bukan hasil akhir, sorry. Ini maksudnya udah ada satu langkah yang dilompatin yang tidak disebutkan di sini. Mungkin karena ini nggak cukup space-nya. Ya, ada satu langkah yang dilompatin. Oke, dengan menggunakan limit, karena bentuknya udah seperti ini, kita bisa menggunakan teorema substitusi, ya, teknik substitusi pada limit. Ya, ini pastilah hasilnya 0. Oh, sorry, kepanjangan. Ya, yang suatu bilangan yang dibagi dengan tahingga, pastilah hasilnya 0 karena tahingga itu sangat besar. 1 dibagi 100 saja bahkan secuil. Ya, 1 roti dibagi 100 orang itu secuil bahkan nggak dapat mungkin ya. Setitik, apalagi kalau misalnya 1 dibagi 1.000.000. 1 roti dibagi 1.000.000 pasti nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Ya, makanya dia jadi 0. Makanya dia jadi 0. Ini juga pasti jadi 0. 4 kali 1, 4 tambah 10, 14. 14, ini 8 kali 2, 8/3. 14 ditambah 8/3. Oke ya, 16 2/3. Oke, ini adalah hasil, bisa dibilang ini adalah hasil yang cukup akurat. Daripada hasil yang ini tadi, ya. Karena partisi P-nya nggak mendekati 0 di sini. Di nomor ini. Oke. Oke, udah habis. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan lagi, yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada kita simpulkan sedikit lagi ya. Simpulkan bahwa kalau integral tentu ini ya biasanya kita mencari luas daerah, berbicara tentang luas daerah ya di bawah kurva yang dibentuk oleh kurva V ya dengan daerah asal yang diberikan. Oke. Kita bisa mencari luasnya dengan pendekatan poligon dalam atau poligon luar. Dan perlu ini ada catatan juga, mana tadi catatannya? Tidak semua integral dapat, tidak semua fungsi dapat diintegralkan hanya pada beberapa fungsi ini. Ya, polinom, sinus kosinus, dan rasional yang pasti dapat diintegralkan. Ya, yang pasti. Tapi fungsi trigonometri yang lain dapat diintegralkan? Dapat, tergantung daerah asalnya. Ya, tergantung daerah asalnya.
Kalau ini semua pasti dapat diintegralkan ketiga bentuk ini. Ya. Oke, itu aja. Dan perlu lagi diingat-ingat rumus sigmanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya berarti kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Kalau misalnya kalian pelajaran ulang lagi, terus masih ada yang miss, it's okay, kalian boleh nanya. Kalau ada waktu, saya jawab. Oke, thank you, and maaf malam seperti itu. Oke, silahkan leave Zoom.